festival film itu harus difasilitasi oleh negara, khususnya Salam sinema, salam sehati seprofesi. Kita kembali ke podcast Sinema Indonesia Boom. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya sebagai Ketua Umum Persatuan Karyawan Film dan Televisi dan juga Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia. Sebelumnya kami disclaimer dulu bahwa sebelumnya kami sudah mengundang 3 capres, namun hingga hari ini hanya 1 capres yang hadir di dialog Quo Vadis Perfilman Indonesia pada tanggal 20 kemarin bersama dengan Anies Baswedan. Nah, kali ini saya ditemani oleh Joko Ensadi. Selamat sore, Mas Joko. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih telah mengundang. Ya, ini ada beberapa sebetulnya dialog kemarin dengan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ada beberapa yang mungkin perlu kita coba perdalam lagi, pertajam lagi terkait dengan visi misi beliau di dalam memajukan perfilman Indonesia. Nah, ada di dalam presentasi beliau kemarin di bawah di Cinema Hall itu dia menyampaikan bahwa ada 5 babak. Kalau kita lihat ada 5 babak di dalam memajukan perfilman Indonesia. 1 adalah pengembangan talenta, yang 2 dukung penuh produksi film, yang ketiga perlindungan bagi pelaku perfilman, yang keempat adalah memperbanyak eksibisi film, yang kelima adalah memperkuat data, hukum, dan regulasi. Jadi 5 ini yang kami bayangkan hendak kami kerjakan di Indonesia. Jadi pengembangan talenta ini tadi disebut juga link and match untuk para siswa, kalau itu SMK atau mahasiswa, kalau itu di kampus. Kemudian alokasi anggaran untuk residensi dan fellowship untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian program pengembangan script lab untuk para penulis. Ini contoh-contohnya. Jadi di antara aspek-aspek ini, teman-teman sekalian, dukung penuh produksi film itu bantuan pendanaan dan insentif pajak dari pemerintah, lalu peran sentral BPI sebagai mitra penting di jaring kebudayaan Kemdikbud, kemudian film inklusif yang ramah disabilitas, yang ini kita ingin dorong juga. Lalu perlindungan bagi pelaku film, ini perlindungan dari risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta kekerasan seksual. Lalu di sini ada ruang untuk apresiasi dan penghargaan yang adil bagi pelaku perfilman. Lalu mendukung dibentuknya serikat pekerja perfilman untuk memastikan bahwa mereka memiliki ruang ekspresi. Nah, yang keempat terkait peningkatan jumlah layar. Jadi pemerataan bioskop, kalau tadi kita mendengar faktanya baru 22%, rasanya kita harus tingkatkan. Saya sempat mendiskusikan ini, apakah kita kejar rasio ataukah kita kejar distribusi. Karena kalau kita kejar rasio, misalnya di Korea itu 1/400.000,
Kalau kita, Indonesia sekarang 100-400 ribu. Kalau kita mau kejar angka ideal 100 ribu, barangkali itu angka ideal. Tapi angka ideal ini barangkali tidak akan membuat sebaran kita gradual meningkat. Kalau saya membayangkan pada fase awal itu mengejar semua kabupaten kota di Indonesia harus punya layar di setiap kabupaten kota. Kejar fase itu. Kalau fase itu sudah, baru kita meningkatkan rasionya. Jadi yang satu adalah distribusinya, baru yang kedua rasionya. Karena kalau kita kejar rasionya, saya khawatir nanti kita akan fokus di tempat-tempat yang banyak penduduk nih. Yang kurang penduduknya mungkin tidak akan lewat. Sementara begitu kita bisa memperhitungkan jaring distribusi negara kepulauan dan jaring distribusi benar, maka kedepannya peningkatan jauh lebih baik. Kita coba bahas terkait dengan pengembangan talenta dulu. Di sini pengembangan talenta ada 3 poin yang ditekankan oleh Anies Baswedan, yaitu link and match. Dan memang kalau kita lihat terkait dengan link and match ini antara dunia pendidikan dengan industrinya itu memang ini seperti sebelumnya sudah kita bahas juga di Badan Perfilman Indonesia terkait ini. Menurut kalau lihat kemarin Mas Joko kan mengikuti dialog kemarin di bawah. Nah, menurut Mas Joko seperti apa nih? Kita mulai dari link and match dulu nih. Dari pengembangan talenta. Silakan Mas Joko. Talenta itu bisa dibagi 2 ya. Artinya ada yang by given, artinya yang berbakat, ada juga yang mencari gitu. Nah, yang by given ini bisa memperdalam, kalau di Bali disebut taksu dan metaksu. Ya, itu bisa diadopsi di pendidikan kita. Artinya kalau dia tidak punya by given, by bakat, dia bisa mengembangkan dirinya, mengolah lagi, belajar lagi, interaktif dengan siapa saja. Kalau itu misalnya dia non akademik, kan bisa kan? Non akademik kan bukan berarti film harus dibuat oleh strata ini. Kan orang datang ke bioskop kan tidak menanyakan sutradaranya ini stratanya apa. Film kan bagus atau tidak bagus, hanya 2 itu aja. Nah, bagaimana kita link and match itu untuk mendapatkan film yang bagus, ya, by given atau bakat, maupun dicari dia bersama pendidikan yang match gitu. Ya, berarti untuk itu maksudnya dia masuk perguruan tinggi perfilman ada. Tapi kalau ada seorang anak muda tinggal di pulau terpencil, dia punya by given, punya bakat, punya taksu, dia memperdalam dan dia bisa mencapai. Dia berhak untuk berhak difasilitasi negara kalau negara mengetahui bakat dia. Makanya dia harus mendeklar bahwa saya seorang pembuat film yang baik. Nah, pengalaman Mas Joko, problem yang dihadapi di dalam sebagai pengelola sekolah film, ini ini cukup menggembirakan apa tidak nih? Iya, adanya secara bakat, iya dia bisa, tapi dia kan harus berbahasa dengan bahasa film. Bahasa film sangat dekat dengan teknologi. Film itu langsung berhubungan dengan teknologi. Nah, kadang di daerah yang jauh dari ibu kota atau katakanlah di kota kecil akan kesulitan. Padahal dia alat mendongengnya, alat storytellingnya adalah kamera, suara, directing, ada framing, ada kedalaman suara dan lain-lainnya. Ini yang menjadi masalah. Untuk menjadi standar yang dimengerti dunia bahwa itu tekniknya itu. Teknik sinematografi itu harus ada standarisasinya minimal. Artinya perlu diperbanyak dong ya. Artinya sekolah-sekolah film itu sebaiknya yang tadi yang dimaksud oleh Mas Joko itu seharusnya diperbanyak ya di daerah-daerah sehingga itu bisa berupa short course. Artinya pendalaman menjadi kompeten dalam bidangnya, kan tidak harus bertahun-tahun ya. Belajar film kan beda dengan misalnya kedokteran. Dia harus tahu ini punya ini, nggak bisa dibalik. Misalnya kalau film bisa endingnya ditaruh depan bisa, kalau kedokteran kan nggak bisa. Amputasi dulu baru di bios kan nggak bisa. Oke. Ya. Artinya kita butuh institusi untuk lebih banyak lagi. Gitu. Iya, tidak harus secara akademik. Iya. Bentuknya bisa semacam pendidikan di luar sekolah, tapi dalam koridor SKKN. Ini kan sudah ada SKKN ya. Iya. Kita harus mendidik dengan
SKK ini itu, kecuali SKK ini sudah standar industri. ya gitu ya. di standar industri. Apakah ya dia harus berbahasa dengan standar industri meskipun yang diceritakan sangat lokal. Iya. Ya itu. Oke. Nah, ini kita loncat ke terkait dengan keterampilan. Tadi kan knowledge ya. Iya. Sekarang keterampilan ini salah satu dari poin pengembangan talenta itu di sini Anies Baswedan menyampaikan bahwa poin kedua adalah residensi fellowship untuk meningkatkan keterampilan. Nah, ini menurut Mas Joko gimana ini? Bisa interaktif, misalnya kita mendatangkan seseorang dari dunia katakanlah yang sudah maju dunia film ya, katakanlah dari India, dari Amerika, dari Nigeria, dari Korea untuk datang ke sini untuk mengajarkan. Kalau mengirim kan mahal, lebih murah mendatangkan untuk semacam workshop gitu. Artinya pengetahuan dia, baik itu yang datang adalah technician, film technician maupun seorang seniman dari atau penulis atau apapun, dia datang. Nggak perlu mengirim anak-anak ke sana ya untuk belajar, tetap bisa dua arah. Artinya kalau yang datang misalnya seseorang yang sangat terkenal di Hollywood, lebih bagus dia datang ke sini. Jadi pesertanya kan lebih banyak, interaktif gitu. Ya, artinya mengurangi biaya mengirim, kan harus tinggal di sana sebagian dan sebagainya. Lebih mudah seperti pesantren kilat lah. Kita kan bisa mengadopsi pesantren kilat itu untuk mendatangkan seorang kiai yang ahli filmnya nih. Dan terkenal ini orang, ini kiai besar filmnya nih. Datang ke Jakarta. Oke, sekarang belajar. Oke, kemudian ini ada bagian yang ketiga nih, poin ketiga, program pengembangan script lab. Ya, apakah program ini juga akan menjadi satu solusi ya? Untuk bisa melahirkan cerita-cerita kekayaan kita diangkat ke audiovisual. Ya, sangat berpengaruh karena seperti kita seorang yang punya kosakata cuma saya lapar, makan kenyang, kan nggak bisa menciptakan sebuah kalimat yang baik karena di kepala dia kosakatanya sangat terbatas. Bagaimana mau mendongeng kalau kosakatanya cuma sekian? Demikian juga penulisan, ya dia tidak mengetahui yang dia ceritakan, tidak tahu hakikat yang dia ceritakan. Misalnya katakanlah mengenai orang Osing di Banyuwangi, dia tidak banyak mendalami akar dari Osing itu. Makanya yang tampil ya tanpa misi suci. Kayak saya membahasakan misi suci. Setiap film yang bagus selalu ada misi sucinya. Terkait dengan pengembangan talenta, bahwa memang apa yang di dalam visi misi Anies Baswedan terkait dengan memajukan perfilman Indonesia dalam 5 babak ini, artinya pengembangan talenta. Poin ketiga poin ini memang sebetulnya sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, menurut Mas Joko ada nggak catatan dari ketiga ini yang memang perlu di garis bawah, dipertajam lagi? Artinya kan ada lulusan dari perguruan ini dan banyak dari kursus itu harus ada kesetaraan teknis. Berbahasa, katakanlah dia masuk ke sebuah sebuah tempat semacam BLKI, semacam khusus untuk film profesional. Artinya saya mencoba mengelaborasi itu. Terkait itu ada persoalan di infrastruktur enggak ya? Oh iya, jelas pasti ya. Artinya equipment karena standarnya harus internasional. Kita tidak bisa misalnya kamera yang kita pakai udah ini aja. Sementara tuntutan dunia industrinya kita lihat aja Netflix kan standar tekniknya seperti itu. Bagaimana bisa membuat film masuk ke sana kalau yang kita produksi ada di bawahnya dari benchmark mereka? Artinya memang negara itu harus serius betul investasi serius untuk terkait dengan pengembangan talenta ini. Tidak hanya sekedar ada sekolah, tetapi infrastrukturnya negara harus dia melihat itu sebagai investasi jangka panjang. Artinya dia bisa bekerja sama dengan swasta. Kan pasti akan swasta akan profit kan, dia pikir profit kan, negara membantu peralatan, kalian yang menjalankan gitu.
investasi jangka panjang nggak perlu ditunggu baliknya. Oke. Ya. Oke, kita masuk ke babak kedua. Ini di babak kedua Anies Baswedan menyampaikan terkait dengan dia akan memberikan dukungan penuh terkait dengan produksi film. Iya. Ada 3 poin nih. Iya. Bantuan pendanaan dan Iya. insentif pajak dari pemerintah gitu ya. Oke, terus kemudian, nah ini menarik nih, peran sentral BPI Iya. sebagai mitra penting Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Terus kemudian ada film inklusif yang ramah disabilitas. Nah, Iya. oke, kita mulai dari bantuan pendanaan. Iya. Sebagai nih pengalaman Iya. Mas Joko lagi ini kan membuat film sebagai filmmaker di dokumentaris ya. Iya. Terkait dengan pendanaan ini ada komentarnya seperti apa? Iya, pendanaan ini Khusus film dokumenter ada, kan ya. lebih ini ya. Iya, ada ruang yang kosong gitu Pak Gun. Oke. Ya, artinya yang dapat ya itu aja. Oke. Ya, itu bisa ya. Iya. Itu kenapa itu gitu. Padahal ada filmmaker dari Papua, dari ini. Pemerataan. Pemerataannya gitu. Nah, ini perlu BPI menjadi provos ya. Oke. Ya, itu jadi ini siapa nih yang mengkurasi? Benar nggak nih, kompeten nggak nih orang mengkurasi? Iya. Dia harus terbebas dari kebutuhan konsuisme gitu ya. Iya. Itu kan berbahaya sekali gitu. Kalau terkait itu artinya kalau lihat ini kan ada memang Anies Baswedan menyampaikan salah satu poin itu bahwa peran serta BPI artinya memang diharapkan BPI itu harus membuat satu master plan Iya. terkait pengembangan perfilman Indonesia gitu ya, sehingga tadi itu kurasi ataupun fasilitasi pendanaan itu juga Adil. Adil. Terjadi pemerataan adil lah ya. Di memfasilitasi seluruh talenta-talenta, potensi-potensi yang ada di seluruh Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Iya, seperti itu. Gitu. Oke, nah ini menarik lagi nih, ada poin yang menarik juga. Ini lagi sedang ada beberapa di komunitas itu sekarang concern betul terkait dengan disabilitas. Iya. Ya. Mas Joko melihat apa nih? Disabilitas itu bisa menjadi pembuat, ada yang tidak bisa dia perbuat atau dia lakukan, ada yang disabilitas seperti apa, misalnya dia bisa membuat cerita yang bagus, bisa difasilitasi. Ya itu saya punya pengalaman itu. Ya. Jadi kita punya program ya, KFT punya program bersama dengan Kemenparekraf itu di SIN ya namanya. Ada salah satu peserta dari Surabaya. Itu disabilitas dan dia menulis cerita tuh bagus sekali gitu. Dan itu sangat mungkin mungkin, banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Jadi artinya 3 poin ini juga menarik ya, artinya tidak tertutup untuk disabilitas, tidak tutup karena ada yang sangat memungkinkan. Sangat mungkin dia sangat punya kepekaan di bidang penulisan bisa saja, atau dia bisa menguasai color grading kan bisa. Color grading kan bisa. Artinya disable-nya ini apa? Sesuai dengan ini kan keterbatasannya di mana. Tetapi kan dia punya kelebihan. Pasti. Makanya di penulisan mereka sangat kaya karena beban di kepalanya kan sangat banyak. Kenapa saya tidak mampu? Itu kan dia pindahkan jadi jumlah kosakata yang sangat luar biasa. Kita harus memfasilitasi seperti itu. Oke. Artinya kita sudah membahas 2 babak ya. Pengembangan talenta, dukung penuh produksi film. Artinya kedua ini sebetulnya dari hasil tadi kita coba bahas itu bahwa memang ini sangat dibutuhkan di saat ini dan memang perlu perencanaan yang lebih baik lagi sehingga potensi-potensi yang ada di daerah itu atau di seluruh wilayah kita ini terjadi pemerataan keadilan. Iya itu kan. Makanya
BPI saya lebih senang dia yang membuat ini apa pelaku-pelaku ini, kuratornya ini yang punya keberpihakan. Artinya tidak semua orang film, bisa saja entrepreneur. Ya, mungkin kalau voting jumlah ya entrepreneur sama pembuat film lebih banyak entrepreneur. Jadi kan dia tahu cara menjual film ya. Kalau voting mungkin yang menang yang orang-orang entrepreneur gitu. Kalau kita semuanya orang film ya seperti yang sudah terjadi kan sekarang. Oke. Ya, tapi pasti kan harus punya master plan ya. Ya, master plan itu. Nah, ini master plan itu kadang-kadang kita juga harus merumuskan mungkin terkait dengan wajah perfilman kita sih maunya seperti apa ya. Namanya apakah karena ya kalau negara terlibat untuk menserius ini kan harus ada apa kepentingan negara. Sebetulnya negara itu sangat mudah. Ya, dia lihat aja burung Garuda di bawahnya kan ada Bhinneka Tunggal Ika, itu komitmen film Indonesia. Ya. Komitmen kita sudah lama di kaki Garuda itu. Berarti film kita tidak harus Jakarta style. Ada ratusan bahasa lokal yang bisa kita tampilkan, seperti di India kan ada Telugu, ada itu. Kan kita lebih kaya dari itu. Itu mempengaruhi sinematografi, framing. Misalnya mertua tidak bisa berdialog dengan menantu, kan tidak bisa over shoulder. Ya, ini akan unik sekali gitu loh. Orang di luar kenapa itu bicaranya ke meja ya, ke gelas? Ya karena peradaban kita di salah satu suku kita itu seperti ini konsepnya gitu. Jadi penggalian kebinekaan itu yang dilihat negara itu. Kalau lihat negara lebih kaya dong ya jadinya ya. Sangat. Artinya kita bisa gaya setiap daerah itu bisa sangat. Seperti sasi di daerah K atau itu, kalau kita ada tanda daun sagu dari satu pohon ke pohon lain, berarti kita tidak bisa mengeksploir ikan yang sepanjang ada garis sasi itu. Oke. Artinya dari visi misi Anies Baswedan di dalam 5 babak untuk memajukan perfilman Indonesia, jadi kita sudah bahas tentang pengembangan talenta. Ini kan berita baik sebetulnya buat teman-teman yang akan punya minat atau punya skill di bidang perfilman. Terkait tadi kita sudah bahas tentang pengembangan talenta, artinya akan bermunculan filmmaker di seluruh Indonesia. Sudah sepantasnya ya. Karena kita sangat kaya. Ya, betul. Terus tadi dukungan penuh, tadi memang kita seringkali bermasalah di terkait dengan pendanaan ya. Terus ya ini sudah, kalau peran sentral BP ini memang menjadi satu poin yang kita memang menjadi satu kita konsentrasi betul bahwa bagaimana peran BPI sesuai dengan Undang-Undang Perfilman kita nomor 33 ya, tentang perfilman. Terus nah ini ada tadi terkait dengan disabilitas. Oke, kita akan teruskan, masih ada 3 babak lagi yang nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Salam sinema.